Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai, jadi di depan saya ini adalah backup untuk listrik ya, 12 volt. Terus satu lagi ada yang tenaga surya, cuman nggak ada ini nih, nggak ada pengecasan karena malam hari. Jadi yang satu diisi, aki ini diisi langsung dengan power supply atau adaptor. Yang satu lagi dengan solar cell. Jadi saya ingin yang membahas itu adalah perbedaannya dan penik-peniknya. Jadi kalau perbedaannya adalah, kalau solar cell kita mendapatkan listrik gratis dari langit ya, tapi cuman bisa siang otomatis. Kalau ini bisa 24 jam tapi kita tetap menggunakan PLN. Jadi nanti di saat mati listrik, kalau saat ini nih yang saya aktifkan adalah power supply ini ya. Misalnya ini saya matikan listriknya, dia akan turun ya. Dia ini udah mati nih gitu. Solar cell mati, tapi tadi kalau begitu solar cell hidup, maka solar cell yang akan ngisi gitu. Ini saya hidupkan kembali ya. Nah, ini keterangannya adalah, saya mau bahas dulu mengenai ini. Ini adalah pengisian menggunakan adaptor. Sebenarnya ini adaptor 12 volt ya. Ini kalau kita cabut satu, dia akan jadi 12 volt. Kita pasang lagi, yang ini kita cabut. Nah, itu 12. Jadi kalau kita isi 2, langsung colok 2, kita seri, maka dia akan menghasilkan sekitar 24,6 sih, nggak tahu kenapa jadi 0,6 ya plusnya ya. Jadi 24,6 voltase. Nah, ini adalah step down. Step down ini kita bisa atur dia mau ke voltase berapa. Tapi di sini saya setting menjadi voltase 12,8 volt. Ya. Nah, kelebihannya ini dari ini, dia lebih konsisten cara pengisian aki. Maksudnya begini, kalau ini kita setting di 12,8, maka voltase tertingginya aki tersebut adalah 12,8. Ini arus pengisiannya ya, 0,32. Kenapa 0,32? Karena aki sudah penuh. Kenapa nggak 0? Karena aki ini running. Jadi aki ini running adalah untuk mengangkat wifi saya, lampu 12 volt saya, ada kipas angin DC, ada saya suka dengerin musik ya, saya ada ampli juga, semuanya yang sifatnya DC. Jadi tetap running gitu. Tapi dia tetap mengikat di maksimal, dia akan cut off di 128. Tapi kelebihannya adalah, walaupun dia cut off di 128, misalnya saya kasih contoh ya, ini saya naikkan voltasenya menjadi 31, maka dia akan menjadi 31 gitu. Kita turunkan lagi ke 12,8. Ini saya coba, saya matikan. Misalkan voltase turun, dia akan awetnya di 12,5, dia awet. Nah, kata ini kita nyalakan kembali, maka dia tetap hanya di 12,8. Paham ya? Jadi kayak semacam dia punya cut off-nya di 12,8, jadi tidak akan lebih dari 12,8. Jadi aki aman. Nah, itu kelebihannya. Dan kelebihannya adalah dia selalu di 12,8 voltase aki, selalu gitu. Jadi dia akan terus mengisi, menjaga dia tetap stabil, tetap selalu kondisi di 12,8 voltase DC. Nah, kalau ini dia bisa kita sistem cut off, misalnya di cut off-nya di 14,4 volt.
Nah, 14,4 volt, setelah dia mencapai voltase tersebut di 14,4, maka dia akan cut off. Tapi dia cut off-nya bablas terus. Dia cut off-nya bablas terus sampai turun ke settingan yang paling rendah. Ya terserah ini kita mau setting berapa, tapi ini paling tinggi adalah 11,5. Setelah dia sudah turun voltase karena pemakaian aki turun kepada 11,5 tadi, maka dia akan mulai ngecharge lagi, mulai ngisi lagi dari panel surya sampai ke tadi di 144 voltase. Nah, di mana nggak enaknya? Nah, nggak enaknya adalah pada saat dia lagi turun-turunnya di 11,6, kan belum ngecharge tuh 11,6. Dia belum ngecharge lagi karena dia baru ngecharge lagi di 11,5 kan ya. Nah, di 11,6 terjadi mati listrik. Pemadaman PLN misalkan. Berarti stok kita yang di baterai ini cuman 11,6 volt. Ya itu sudah sebentar lagi juga hitungan menit habis langsung ya. Habis itu pengertiannya layak pakai buat alat-alat elektronik kita. Nah jadi dia nggak jadi pengertiannya begini, dia akan ngecharge sampai titik nadir tertingginya yang sudah kita setting, anggap misalnya 13,8. Setelah dia mencapai 13,8 maka dia akan cut off, stop, dia tidak akan charge lagi, dia tidak akan ngecharge lagi, dia voltase akan turun dengan sendirinya karena ada penggunaan ya, pemakaian daya. Dia akan turun sampai batas terendahnya yang kita setting, misalkan terendahnya dari kita setting tuh di 11,5, baru dia mulai ngecharge lagi. Nah jika pada saat dia turun baru di 11,7, listrik mati, berarti kita udah nggak punya listrik bro, habis sudah baterai kita karena dia belum ngecharge lagi. Nah itu kalau saya lihat kurang efisien, alat ini kurang efisien gitu loh, karena dia tidak bisa menjaga voltase tetap di settingan tertingginya. Misalnya kita setting tertingginya di 13,8 misalkan ya, taruh nah misal di sini kita setting di 13,8. Tapi yang terjadi adalah begitu dia sampai 13,8 seperti tadi saya ini, dia akan cut off dan dia akan berhenti, tidak ngecharge lagi sampai titik nadir terendahnya yaitu 11,5, baru dia mulai ngecharge lagi. Jadi di saat ngerinya di saat 11,6 11,7 terjadi listrik mati, selesai. Beda dengan alat ini. Ini trafo ini 24 volt, kita turunkan dengan step down 12,8, dia akan tetap jaga di sini. Kita mau pakai mau enggak. Paling-paling misalkan gini ya, misalkan saya mau nyalain tip ya, nyalain musik. Sorry ini ya, aku ambil. Play by USB drive. Nah, voltasenya naik, arus ampernya naik, tapi voltase tetap di 128, tidak naik dan tidak turun. Dia akan tetap jaga sesuai dengan pengiriman dari sini ya, dia akan terus. Jadi jika kapanpun akan terjadi pemadaman PLN, aman, kita tetap punya 12,8 volt, paham ya? Oke, kita cabut deh, berisik. Jadi arusnya berubah, ini kita nggak pakai. Saya juga pakai wifi di atas dan juga lampu DC ya, dan juga lampu DC. Lampu DC saya pakai di sini, di teras di belakang kamar mandi, ada 4 buah. Ya lampunya nggak running selalu ada kipas angin DC, dan biasanya saya dengerin musik, dan yang jelas yang pasti router buat wifi itu selalu running.
Jadi jujur saya rancu pakai ini. Saya pernah di saat udah penuh dia jam 12 siang, karena saya pakai 50 WP di atas, 50 WP untuk ngangkat aki kecil. Tadinya akinya nggak kayak seperti ini, akinya lumayan lah, nggak begitu besar banget, 40 ampere. Itu penuh karena ada pemakaian, begitu penuh ya kan, penuh gitu mau cut off, maka udah nggak ngecas lagi kan, dari panel solar panel udah nggak ngecas lagi, udah ditahan sama dia karena ada pemakaian. Dia akan turun voltasenya. Begitu dia turun belum sampai kepada 11,5, dia turunnya di satu, baru berapa ya, 11,8 apa, listrik mati, listrik bro. Sedangkan hari udah sore, jadi kita belum sempat dia ngisi lagi. Jadi istilahnya gini lah, kalau menggunakan ini voltase rata stabil di settingan yang kita mau setting 12,8 kah atau 3,7 atau 3,2, terserah, 13,2 atau 13,8. Jadi kalau saya settingnya di 12,8 supaya awet, supaya nggak panas. Nah, dia stabil tetap di situ, jadi mau mati listrik kapanpun tetap di situ. Tapi kalau menggunakan ini, itu tadi nggak ada jaminan voltase kita 12,9 volt, nggak ada jaminan gitu. Nah, ini saya lagi cari cara bagaimana dengan panel surya, tapi dia seperti ini kerjanya. Jadi dia akan nahan, jadi dia cut off, memang cut off tetap, tapi nggak berhenti ngecharge, nggak berhenti ngasih arus dari polar, tetap ngasih, karena dia running kan, dia running, dipakai. Jadi kayak di charge juga, dipakai juga gitu kan. Jadi arusnya seperti ini aja, seperti ini yang saya ingin. Mungkin kalau ada yang lebih setelah mengetahui atau bagaimana caranya gitu loh, nggak usah pakai ini, atau ini dimodifikasi, atau tidak usah pakai sistem yang begini, atau bagaimana, coba deh tolong kasih ininya, kasih cara-cara yang mungkin kawan-kawan udah punya pengalaman gitu kan, berbagi cerita. Tapi kalau saya pernah coba dari surya panel ke sini, itu terjadi gelombang, terjadi naik turun voltase kan, karena panas kan, nggak ini kan, nggak stabil. Coba kira-kira bagaimana gitu loh, karena dari sini inilah nanti akan ketahuan, oh bagaimana sistem kerjanya sebenarnya sih, maunya seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa, dan yang terjadi seperti apa gitu kan. Baru ketahuan, yang besar pun juga udah ketahuan, jadi nggak gagal. Kita mulai dari kecil-kecil dulu, yang penting prinsip kerjanya dulu gitu. Terus kenapa ini saya langsungin, saya nggak ngambil dari sini, saya ngambil langsung dari aki. Jadi supaya kalau pada saat mati listrik atau saat apa, router tidak restart, terutama router, jadi dia tidak perlu restart, tetap nyala dia. Jadi emang router saya tuh nggak pakai adaptor, router saya langsung dari aki. Jadi mau mati listrik mau enggak, dia tetap stabil. Gitu aja kawan-kawan. Sedikit banyaknya mohon maaf nih kalau saya so tahu, tapi ini pengalaman saya, dan kira-kira punya solusi lain atau bagaimana ya. Yang saya inginkan adalah saya menggunakan solar panel, tapi dia bisa menjaga cut off dan juga bisa menjaga voltase. Itu penting, dia bisa cut off dan dia bisa menjaga voltase. Misalkan saya setting di 12,9, jadi tetap di 12,9 terus, tidak akan turun walaupun ada penggunaan gitu. Terus nggak sampai bawah banget, sampai 11,5 begini gitu loh. Nanti kalau pas begini mati listrik terus sudah sore, kacau, sia-sia ya kan. Gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.